Selamat sore Pak Marlon, perkenalkan saya Diva Rananda dari Teknik Informatika dengan NIM 23K10063. Di sini saya akan mempresentasikan final project untuk data mining saya, yaitu segmentasi parfum lokal Indonesia menggunakan algoritma K-means berdasarkan brand, konsentrat, dan harga untuk menemukan parfum berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Oke, next. Di sini ada latar belakang dan masalah. Oke. Jadi beberapa tahun ini industri parfum Indonesia itu memang sedang naik-naiknya, sedang booming. Jadi banyak brand-brand baru yang mulai bermunculan dengan banyak produk yang inovatif dan juga kreatif. Ya. Namun dengan hal tersebut itu mulailah muncul masalah, yaitu pada konsumen. Jadi konsumen menjadi kesulitan dan kebingungan untuk menentukan produk yang akan mereka beli karena kesulitan dalam membandingkan banyak produk dalam segi kualitas dan juga harga yang terjangkau. Oke, next. Ya, jadi di sini terdapat 3 faktor utama dalam analisis saya. Yang pertama ada brand. Jadi brand itu sendiri itu kan menjadi identitas produk. Dengan reputasi produk pasti kan dilihat juga oleh konsumen. Lalu yang kedua ada konsentrat. Jadi konsentrat ini semacam ketahanan dari aroma parfum itu sendiri. Lalu yang terakhir ini ada harga. Jadi harga itu sebagai salah satu faktor untuk penentu kemampuan beli konsumen, kemampuan daya beli konsumen. Oke, lalu selanjutnya ada metode data mining. Oke, data mining di sini kan saya menggunakan algoritma K-means. Ya, di sini ada tahapan dalam metode yang saya gunakan. Ini salah ya sebenarnya. Harusnya tahapan proses. Ya, yang pertama ini ada pengumpulan data. Jadi pada data yang saya ambil ini dari Kaggle, yaitu perfume lokal Indonesian. Lalu yang kedua ini ada proses pre-processing data. Jadi pre-processing data ini itu ada 3, yaitu pertama kita akan melakukan pembersihan data. Jadi pembersihan data ini itu untuk memastikan tidak ada nilai hilang atau data kosong atau bisa disebut missing value. Jadi agar mencegah agar mencegah terjadinya terganggunya proses analisa. Lalu yang kedua itu ada transformasi data. Jadi algoritma K-means ini kan hanya bisa memproses data angka atau numerik. Jadi kita perlu mengubah misalnya data-data yang misalnya seperti brand itu kan misalnya apalasan Saf & Co atau apa seterusnya, itu kan harus diubah menjadi angka agar mudah diproses. Ya, lalu di sini ada yang terakhir normalisasi data. Oke, normalisasi data ini itu saya menggunakan Z-score-nya. Jadi fungsinya ini setiap variabel ini akan memiliki rentang nilai yang sebanding. Jadi kayak 0 dan 1 seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada K-means. Ya, K-means. Ya, jadi kan kita kan sebelum K-means ini pasti kita harus menentukan cluster optimalnya. Jadi nanti pada tahapan ini saya menggunakan metode elbow. Ya, jadi nanti elbow sendiri itu elbow kan berarti siku. Jadi kita akan melihat dari data tersebut yang jumlah penurunan nilai WCSS. Ya, WCSS atau within cluster sum of squares. Ya, jadi mulai turun secara melandai. Ya, nanti saya akan tunjukkan contohnya. Ya, setelah itu kan tadi kan setelah kita menemukan elbow-nya, titik elbow-nya itu
nanti barulah kita tahu ada berapa cluster yang nanti dibuat. Setelah itu baru nanti kita melakukan analisis cluster tersebut. Ya. Nextnya ini langsung implementasi code R. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan. Ya, ini pertama, ya, ini kan ada persiapan data ya. Persiapan data, cuman ini saya skip, jadi saya langsung jelaskan bagian pembersihan data. Jadi kan seperti yang saya sudah jelaskan, pembersihan data itu untuk memastikan tidak ada missing value supaya tidak terjadi gangguan saat proses analisis. Lalu yang kedua ada transformasi data. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan, K-means itu tidak bisa mengolah data yang hanya bisa mengolah data yang numerik. Jadi data-data yang kualitatif saya akan ubah jadi kuantitatif ya. Jadi numerik. Lalu yang terakhir itu ada normalisasi data. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan itu menggunakan metode Z-score agar setiap variabel memiliki rentang nilai yang sebanding. Nah, jadi ya seperti itu. Next. Oke. Ini yang sudah saya bilang sebelumnya, saya akan tunjukkan untuk yang metode elbow. Jadi di atas ini kan grafik metode elbow yang seperti yang saya sudah sebutkan. Jadi kita menentukan titik K atau jumlah klasternya itu jika ada titik yang setelahnya itu nilai WCSS-nya itu mulai turun melandai. Ya, kita bisa lihat jelas ini ada di titik bagian 4. Nah, ini kan masih turun, lalu di bagian setelah 4 ini udah mulai melandai. Jadi kita bisa simpulkan total klasternya ini ada 4. Oke, next. Oke. Ya, setelah kita sudah menentukan cluster, kita akan menerapkan algoritma K-means. Sebentar ya. Oke, dari visualisasi ini kita bisa melihat bahwa ada 4 cluster yang terbentuk dan setiap warna ini akan mewakili satu produk parfum dan Jadi setiap titik ini akan mewakili satu produk parfum dan warnanya ini akan menunjukkan keanggotaan setiap klasternya. Kan klasternya ada 4 nih. Ya, ini ada 4 warna. Oke. Next ini kita masuk ke analisis profil cluster. Ya, jadi di sini kita bisa lihat di sini kita bisa mencari klaster dengan harga rata-rata, dengan konsentrasi atau konsentrat wewangian ya. Lalu ada jumlah item per brand atau tabel frekuensi konsentrat wewangian. Ya, di sini bisa dilihat ya. Di sini sudah saya cantumkan contohnya, ini salah satunya, yaitu jika klaster dari harga rata-ratanya. Ini kan klaster 1 harganya sekitar 213-an, yang klaster 2 itu sekitar 253, klaster 3 itu ada 1.086, lalu yang 4 ini ada harga rata-ratanya itu 216. Nah, lalu di sini ada juga ini berdasarkan konsentrat ya, berdasarkan konsentrat ya. Jadi untuk yang klaster pertama ini didominasi oleh parfum yang berkonsentrat eau de parfum extrait de parfum. Lalu yang klaster kedua itu didominasi oleh eau de parfum, dan 3 dan 4 itu juga sama. Ya, yang membedakan itu berarti dari ininya juga, dari harganya juga kan, rata-rata harganya. Oke. Next di sini ada pembahasan dan
diskusi. Jadi setelah kita melakukan algoritma K-means, kan tadi kita sudah menemukan 4 cluster yang kita bagi jadi 4, yaitu yang pertama ada parfum yang ekonomis, lalu yang kedua ada parfum premium, yang ketiga ada parfum sultan, dan yang keempat ada parfum menengah. Jadi yang ekonomis ini memiliki harga 213, 300, 102. Ya, jadi parfum ekonomis ini itu diisi dengan parfum hanya extrait de parfum. Jadi cluster ini kemungkinan besar diisi oleh penggemar parfum yang tahu persis karakteristik parfum yang dicari itu atau yang wangi tahan lama, namun dengan harga yang masih terjangkau. Lalu yang kedua ini premium. Jadi premium ini dengan harga Rp253.531. Jadi cluster ini diisi dengan parfum dengan konsentrasi parfumnya itu EAU de parfum. Jadi cluster ini memiliki Jadi cluster ini tuh juga termasuk cluster yang mewah karena cluster ini dengan diisi oleh konsumen pengguna parfum yang kemungkinan rela bayar lebih untuk kualitas yang lebih tinggi juga. Lalu yang ketiga ini adalah parfum kategori sultan dengan harga rata-rata tertinggi yaitu mencapai Rp1.086.536. Di cluster ini diisi kebanyakan oleh parfum konsentratnya itu dari EAU de parfum dan ada juga sedikit dari extrait de parfum. Ya, jadi cluster ini tuh masuk ke dalam segmen pasar sultan yang diisi banyak brand-brand yang mungkin mewah. Ya, lalu yang terakhir itu ada kategori menengah. Jadi kategori menengah ini rata-rata harganya itu sekitar Rp216.589. Ya, jadi cluster ini didominasi juga oleh parfum dengan konsentratnya EAU de parfum, namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau dan kurang lebih harganya itu sama kayak yang cluster 1. Ya, jadi yang menengah ini biasanya diisi sama brand-brand yang emang lagi viral atau populer, jadi emang laku, ya emang laris manis. Oke, next. Oke, ini jadi kesimpulannya dari analisis yang sebelumnya, harga parfum yang mahal itu tidak menjamin konsentrat yang tertinggi. Jadi harga mahal itu belum tentu menentukan kualitas parfum itu sendiri. Ya, jadi pada cluster 3 ini kan harganya emang jauh lebih mahal daripada cluster 1. Padahal jika kita lihat dari sisi konsentratnya itu memang sebentar saya tunjukkan. Ya, ini 1 dan 3. Ya, padahal di sini 1 ini semuanya itu rata-rata ada di extrait de parfum, sedangkan yang sultan ini itu rata-rata ada di EAU de parfum, ya, dan sedikit dari extrait de parfum juga sih. Ya, cuman kan jika kita lihat itu emang kualitasnya lebih bagus di cluster 1. Ya, lalu untuk rekomendasi untuk konsumen, jika ingin mencari parfum yang memang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, maka pilihlah produk yang ada di cluster 1 karena memiliki konsentrat wangian yang lebih tinggi dan juga harga yang lebih ekonomis. Sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.